alga yang memiliki pigmen berwarna hijau hingga kebiruan. Dia dikatakan sebagai alga karena mampu berfotosintesis atau mengolah makanan sendiri. Nah, ada pula yang menyebutnya sebagai cyanobacteria, di mana cyanobacteria ini merupakan kelompok dari eubacteria atau bakteri. Hal ini karena cyanophyta itu memiliki struktur yang mirip dengan bakteri gram negatif. Selanjutnya akan saya jelaskan di bagian ciri-ciri cyanophyta. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri cyanophyta. Apa saja sih ciri-ciri dari cyanophyta? Ciri yang pertama, cyanophyta sifat prokaryotik. Artinya, cyanophyta belum memiliki membran inti sel. Ciri yang kedua, sebagian spesies cyanophyta itu bersifat kosmolipid, artinya mampu hidup di habitat akuatik maupun di habitat darat. Ciri yang ketiga, sebagian spesies itu hidup sebagai plankton, ada pula yang hidup secara bentos. Nah, ciri yang keempat itu bersifat autotrof, di mana ia mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Ciri yang kelima, cyanophyta itu mampu mengapung di atas air dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya, yaitu sel-selnya membentuk rantai. Selanjutnya, ciri yang keenam, memiliki pigmen berwarna biru kehijauan, yaitu mengandung klorofil A, karotin, phycoerythrin, dan phycocyanin. Ciri yang ketujuh, cyanophyta tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya, ciri yang kedelapan, cyanophyta ini memiliki sel akinet, heterofis, dan dioxid. Selanjutnya, ciri ke-9, ukuran cyanophyta itu berkisar antara 1 mm hingga 60 mm. Cyanophyta itu ada yang multiseluler dan uniseluler, di mana cyanophyta multiseluler itu berbentuk seperti benang atau filamen, dapat ditemukan pada spesies Oscillatoria sp. Selanjutnya, cyanophyta uniseluler itu ada yang berbentuk bulat soliter dan bulat koloni, di mana bentuk bulat soliter itu dapat ditemukan pada spesies Crococcus sp dan bulat berkoloni itu dapat ditemukan pada spesies Nostoc sp. Nah, selanjutnya cyanophyta itu sering disebut sebagai cyanobacteria karena memiliki struktur tubuh yang mirip dengan bakteri gram negatif, di mana bagian-bagian tubuhnya itu terdiri dari lapisan lendir, kemudian dinding sel, membran plasma, kemudian membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, kemudian granula penyimpanan, vakula gas, protein padat, dan nukleoplasma atau yang sering disebut dengan DNA. Selanjutnya, cyanophyta itu bermanfaat sebagai penyedia pangan fungsional dan membantu ketersediaan nitrogen bagi tanaman yang bersimbiosis dengannya. Contohnya itu Spirulina sp. Nah, ada pula beberapa spesies dari cyanophyta ini yang dapat menghasilkan racun saraf dan racun hati, sehingga sangat membahayakan bagi hewan atau manusia yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara reproduksi cyanophyta. Jadi, bagaimana sih cara cyanophyta itu bereproduksi atau berkembang biak? Jadi, cyanophyta itu dapat berkembang biak melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu melalui pembelahan biner. Yang kedua, melalui fragmentasi. Dan yang terakhir itu melalui pembentukan endospora. Yang pertama, itu pembelahan biner. Pembelahan biner ini dapat terjadi pada cyanophyta, baik yang uniseluler maupun multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Nah, pada cyanophyta uniseluler, sel-sel hasil pembelahan itu ada yang langsung memisah, ada pula yang tetap bergabung menjadi koloni. Nah, sel-sel hasil pembelahan cyanophyta inilah yang kemudian menyebabkan filamen pada cyanophyta itu bertambah panjang. Cara yang kedua yaitu melalui fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh organisme, di mana bagian yang terlepas itu kemudian akan membentuk atau tumbuh sebagai individu yang baru. Fragmentasi ini dapat terjadi pada cyanophyta yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh itu dapat terjadi di bagian-bagian tertentu, yaitu pada sel-sel yang sudah mati. Nah, filamen hasil pemutusan ini disebut hormogonium, di mana hormogonium ini memiliki panjang yang berbeda-beda, dan apabila terlepas dari filamen induk, ia akan tumbuh menjadi individu atau cyanophyta yang baru.
Reproduksi yang ketiga itu melalui pembentukan endospora. Pembentukan endospora ini terjadi apabila kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Contohnya ketika mengalami kekeringan. Sel yang mengandung endospora itu dinamakan sel akinet, di mana sel akinet ini berasal dari sel vegetatif. Ukurannya lebih besar dari sel-sel lainnya karena mengandung cadangan makanan dan dinding sel yang tebal. Nah, ketika kondisi lingkungan sudah membaik, maka sel ini akan berkembang biak menjadi Cyanophyta yang baru.